The Central Jakarta District Court ruled Thursday that Indonesian President Joko Widodo and 6 other officials are guilty of environmental negligence. This month, the sky above Jakarta has turned a bleak, dusty grey. A thick haze blankets the city and residents are choking in the smog. Dalam hal ini, KLHK jelas membantah dan mengatakan bahwa peta spasial tersebut adalah hoax dan dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin memperkeruh suasana. Riset kecil-kecilan kami menunjukkan bahwa peta spasial tersebut tidaklah hoax. Diskusi para netizen di Twitter menyebutkan bahwa kontributor utama penyebab polusi udara di Jakarta dan sekitarnya bukanlah dari kendaraan ataupun sektor transportasi, tetapi dari keberadaan PLTU Batubara Suralaya yang terdapat di Banten. Analisis ini mereka perkuat dengan justifikasi bahwa pada pagi hari dan malam hari keberadaan polusi udara itu semakin pekat, dan memang pada pagi dan malam hari dianggap sebagai beban puncak dari pemakaian listrik dan pembakaran besar-besaran dari batubara. Sekilas kita membahas tentang PLTU Suralaya yang merupakan satu dari 9 PLTU besar yang ada di Jawa dan Bali. Menggenapi 8 unit yang sudah terbangun di PLTU Suralaya, unit 9 dan 10 akan dibangun antara tahun 2023 sampai dengan 2024. Jadi akan full operasi 10 unit yang ada di PLTU Suralaya. Total daya yang didapat dari PLTU ini kurang lebih 3.500 MW yang akan menyuplai 25% kebutuhan listrik yang ada di Jawa dan Bali. Kemudian kita kembali ke laptop membahas tentang peta spasial yang viral di jagat Twitter. Jadi sumber dari peta spasial yang ramai di jagat Twitter adalah final report dari Center for Research on Energy and Clean Air pada tahun 2020. Mereka membuat report terkait dengan transboundary air pollution in the Jakarta, Banten, dan West Java. Dalam laporan itu, mereka membuat pemodelan terkait dengan polusi besar yang ada di Jakarta. Dalam hal ini, mereka membahas tentang PLTU Suralaya. Mereka mencoba untuk memodelkan konsentrasi polutan yang dipancarkan dari PLTU Suralaya dengan membuat pemodelan TAF-PM Kalpaf. TAF-PM di sini merupakan model meteorologi yang dikembangkan oleh CICIRO Australia. Jadi mereka menggunakan variabel-variabel meteorologi seperti kecepatan dan arah angin, kelembapan udara, suhu, stabilitas atmosfer, dan variabel lain yang dianggap relevan dalam mendukung atau mensupport dari dispersi polutan yang bersumber dari PLTU Suralaya. Kalau kita lihat arah model dari Kalpaf TAF-PM ini mengarah pada tenggara, artinya ini model ini disimulasikan dari fase Desember, Januari, Februari, karena memang pada fase-fase DJF ini yang menguat adalah monsun Asia. Monsun Asia kan arah angin itu dari utara atau dari barat kalau misalnya karena pembelokan Coriolis. Jelas di sini dia tidak mempertimbangkan karakteristik orografi ataupun kekasaran permukaan setempat. Apalagi kalau kita lihat Jakarta, kemudian daerah-daerah penyangga sekitarnya pun itu juga merupakan daerah-daerah urban di mana banyak sekali gedung-gedung yang tinggi yang harusnya bisa menjadi blocking. Dalam model meteorologi biasanya kita juga menganut karakteristik konvektif setempat. Jadi kita menggunakan parameter konvektif, biasa digunakan seperti pada model WRF. Jelas sekali pada fase DJF itu kan konvektif di area benua maritim Indonesia sangat masif sekali. Konvektif ini akan menjadi blocking dari aliran fluida yang bersumber dari Asia tadi. Dan ini sepertinya tidak dipertimbangkan dalam model ini. Jadi betul-betul single direction, kemudian dia hanya menggunakan satu parameter angin yang bersumber dari Asia. Dan jelas kalau kita lihat juga bahwa angin di permukaan itu kan tadi variabel. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan angin-angin pada level yang lebih tinggi, pada level 200 milibar misalnya, itu kan lebih persisten. Dan kalau kita lihat dari radius jangkauan dispersi yang mencapai lebih dari 100 km,
Bahkan sampai di Bandung, ini tentu membutuhkan emisi yang sangat besar dan sangat masif sekali, dengan ketinggian cerobong asap yang sangat tinggi. Apalagi di sini sepertinya tidak mempertimbangkan pengaruh blocking dari terestrial ataupun gedung-gedung yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari final report yang disampaikan oleh CREA, disebutkan bahwa model ini merupakan skenario model terburuk dari sebaran polutan yang bersumber dari PLTU Suralaya. Jadi jelas sekali bahwa sudah dilakukan improvement berkali-kali lipat sehingga model ini menjadi overestimate. Kalau kita kaitkan dengan kejadian polutan pada saat ini yang terjadi pada fase ataupun musim Juni, Juli, Agustus, jelas pada fase tersebut adalah fase penguatan monsun Australia. Jelas sekali bahwa model ini tidak dibuat untuk simulasi pada saat sekarang. Kemudian untuk menjawab mengapa polusi semakin pekat pada pagi dan malam hari, jelas ini tidak ada kaitannya dengan beban puncak dari penggunaan listrik ataupun penggunaan atau pembakaran dari batu bara sebanyak-banyaknya yang tadi disampaikan oleh para netizen. Ada lapisan batas atmosfer dengan ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut atau kita kenal sebagai atmospheric boundary layer. Umumnya suhu akan turun terhadap ketinggian, dan pada satu titik di antara lapisan LBA itu ada yang disebut sebagai lapisan inversi, di mana suhu akan semakin hangat terhadap ketinggian. Lapisan inversi ini akan berlaku sebagai shield ataupun penutup sehingga zat-zat ataupun polutan tadi tidak akan mampu melewatinya dan akan lebih terkonsentrasi berkumpul di antara lapisan inversi tadi. Dan lapisan inversi ini umumnya terjadi pada saat atmosfer yang stabil. Kapan atmosfer itu stabil? Pada pagi hari, kemudian pada sore dan malam hari. Karena memang pada saat siang hari insolasi itu akan optimum. Jadi radiasi yang masuk akan memanaskan permukaan sehingga akan menekan atau mendorong dari inversi semakin ke atas dan mendorong LBA semakin ke atas. Karena itu jelas kepekatan polutan akan terjadi pada saat-saat inversi itu aktif, yaitu pada saat atmosfer yang stabil. Kemudian untuk membandingkan hasil keluaran TAF-CALPAF di sini, saya coba membuat atau mensimulasikan sebaran dispersi menggunakan model high speed yang dikembangkan oleh NOAA. Kita tinggal utak-atik di sini, kita input parameter meteorologinya. Di sini menggunakan seperti GFS resolusi 0,5 dan hasilnya menunjukkan dispersi atau sebaran polutan itu berada pada radius di bawah 3 km. Jadi sangat jauh sekali dibandingkan dengan hasil TAP PM tadi yang sampai ratusan kilometer. Kesimpulannya jelas sekali bahwa output atau model TAP PM CALPAF tadi yang disampaikan oleh CREA ini jelas overestimate dan perlu untuk dilakukan verifikasi ulang sebelum sampai atau diriliskan ke publik, karena bisa misleading, bisa salah interpretasi menggambarkan karakteristik dari sebaran polutan yang bersumber dari PLTU Suralaya tersebut. Meskipun kita juga menyadari bahwa baik itu PLTU, kemudian industri, rumah tangga, kendaraan itu juga menyumbangkan polutan-polutan seperti nitrogen dioksida, kemudian karbon monoksida atau karbon dioksida, sulfur dioksida ke udara yang akan memiliki potensi menyebabkan polusi terutama di Jakarta ataupun di sekitarnya. Tetapi tentu kita harus memberikan analisis yang berimbang, mempertimbangkan banyak hal sebelum sampai pada kesimpulan terhadap karakteristik dispersi polusi ini sendiri. Tidak ada tendensi apapun kami menyampaikan analisis ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, gambaran, dan analisis yang berimbang dan berkeadilan. Untuk itu, jaga diri, jaga dia, jaga lingkungan. Have a good day, everyone. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling